welcome back to my channel. Back lagi di channel gue di sini, Christian Project. Di kesempatan kali ini gue bakalan nge-review sebuah tentang apa ya, modifikasi lah, sekaligus sama motornya. Perasaan sama motornya, yuk kita lihat dulu motornya. Oke, jadi di samping gue sudah ada motornya, yaitu Scoopy tahun 2014 injection. Oke, jadi gue agak kaku soalnya si ownernya gak mau ngeliatin wujudnya, jadi agak-agak malu. Jadi gue agak dibantu sama ownernya. Oke, kita mulai review aja dari depan dulu. Oke, kita mulai dari atas dulu. Untuk di bagian pengereman, si ownernya memakai Corsa Corta atau RTS 19 ya. Modelnya kayak gini. Ya, ini bisa dibilang yang grade sih. Soalnya dari segi teksturnya juga oke, dan logonya juga timbul. Nah, coba lihat. Untuk segi ngeremnya ini nyaman banget, jadi nggak agak kaku, nggak bagel, nggak apa. Dan ini juga fungsi untuk setelan ininya. Terus lanjut ke bagian sini, ada dari nepelnya, ada dari stahbus, nggak tahu apa nih. Nah, bisa kelihatan nggak? Nah, sini. Terus lanjut ke bagian tabung. Tabungnya mungkin masih bawaannya master rem. Dan untuk si tutupnya udah ganti pakai N-Lion ya. Coba bisa lihat jelas. Nah, kita lanjut ke bagian tiang rem, tiang tabung, atau ya bisa disebutnya tiang tabungnya pakai yang gold. Kalau misalkan udah ada jualannya sih emang gak gini bentuknya, cuman mungkin ini udah di custom ulang biar tertata rapi ya. Dan untuk bobotnya sudah pakai Pro Ball juga. Oke. Nah, kita lanjut nih. Di sini ada gas spontan atau gas kontan ya bisa disebutnya. Dia memakai gas aktif si ownernya. Berikut engkolannya. Nah, jadi kelihatannya simple, soalnya ini kan hitam, nyambung ke hand grip. Oh iya, jadi ini hand gripnya pakai Kawasaki ya, kalau gak salah nih. Nah, jadi ini hitam, nyambung ke hand grip, nyambung ke master rem, handle-nya. Dan yang hijau ini nyambungnya ke perintilan yang ini. Pokoknya keren lah. Terus lanjut di saklar. Di sini saklar ada saklar on off untuk starter, dan ini untuk stop engine ya. Oke, kita lanjut ke bagian kiri. Untuk di bagian yang kiri, si ownernya memakai pemanis kayak voltmeter, emang voltmeter sih. Coba kita hidupin, apakah fungsi? Nah, jadi voltmeternya ini fungsi, cuman ini akinya agak tekor dikit sih. Mungkin kalau udah jalan nggak bakalan ya. Oke, voltmeternya merek 9 atau 9 ya. Nah, di sini ada handle TWM ya. Dari TWM yang pendek sih, yang short. Kalau selangnya sih, selangnya pakai kayaknya SPS deh. Bisa kelihatan nggak dari sini? Coba dilihat dulu. Soalnya ini modelnya ada serat tuh, kabelnya berbentuk serat. Nah, bisa kelihatan kan? Oke. Jadi untuk di ini sepaket kayaknya sama ininya nih, master rem. Nah, lanjut ke bagian saklar yang kiri nih. Saklarnya yang kiri itu pakai Honeywell ya. Ini udah fungsi semua. Tadi gua udah cobain. Berhubung nyobainnya lama kan, kalau misalkan satu-satu. Jadi spek singkatnya aja. Ini saklarnya pakai Honeywell. Oke. Kita lanjut ke bagian yang belakang. Oke, jadi kita mulai lanjut ke bagian yang belakang. Yang di belakang nih ada apa coba? Di sini si ownernya memakai stabilizer dari Scoot, model miring, bracketnya dan sekaligus fungsional. Coba kita tes. Nah, ini fungsi. Coba ke kanan. Nah, ini fungsi. Sayangnya untuk di steering dampernya itu bukan yang grade ya, karena ininya juga apa ya, nggak bisa diputar-putar sih. Kalau misalkan yang grade itu kan kayaknya bisa deh, ini nggak bisa. Tapi yang penting kelihatannya elegan dan fungsi ya. Daripada setel lurus kelihatannya gak fungsi, mending diginiin aja. Ini juga udah bagus. Oke, kita lanjut ke bawah dulu deh. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk gantungan kunci, bukan gantungan kunci sih, ini gantungan barang ya, gantungan barang. Si ownernya memakai hang yang gold.
ya lumayan kuat sih kalau misalkan membawa apa ya barang, tapi gak rekomend sih soalnya takut kena body lah, kasihan kan, sayang bodinya bakal lecet. Nah di sini untuk di sakunya si ownernya ini udah di Kevlar, karbon Kevlar ya, yang hexagon. Kira-kira ada yang tahu nggak nih harganya berapa? Gue juga gak tahu soalnya gak dikasih tahu sama ownernya, mungkin karena ini harganya relatif sangat lumayan ya. Oke, kita lanjut ke bawah nih, ada apa nih coba? Nah ini di bawah sini ada EPR dari Poi, bisa lihat ya nggak? Nah sayangnya ini cuma timbul doang logonya, jadi gak kelihatan jelas banget. Dan ini juga fungsi ya, coba kita tes. Oke. Nah bergerak, ini juga fungsi. Nah untuk si EPR ini mungkin kalian bisa jadi referensi buat pengguna Scoopy atau Pino atau apalah yang modelnya kayak gini, bisa disimpan di sini. Tapi juga gak recommended menurut gua, soalnya kalau misalkan dipakai harian itu kadang-kadang kita suka lupa atau apa, takut kena kaki ya. Ya mungkin kalau misalkan buat kontes-kontes sih oke-oke aja. Oke, kita lanjut ke depan yang bawah. Sebelum kita lanjut ke bawah, kita lihat dulu bagian depan. Di bagian depan juga sama, si ownernya udah pakai karbon Kevlar untuk di bagian bodi depan. Hexagon ya, sama kayak kulit ular ya. Terus sama ini nih, batok juga udah di Kevlar. Ya kebayang dong harganya berapa nih kalau misalkan kita main Kevlar kayak gini. Soalnya ini bahannya kuat banget. Apalagi kalau misalkan clearnya udah pakai clear jahat ya. Jadi ini nggak gampang lecet. Nah pokoknya sepaket sama sini. Untuk di body sih ini si ownernya painting ulang ya, warna oranye. Ini nggak tahu oranye apa ya, gua kurang paham. Oke, kita lanjut bahas yang lain aja. Kita dari bawah aja dulu bahasnya. Nah untuk di ukuran disk aja dulu deh. Kita ke disk. Ini disknya ukuran 220, pakai disk rotor ya. Udah jelas sih, emang rotor sekarang jarang ada yang apa ya, jarang ada yang bagus. Sekarang banyak pasaran, banyak tiruannya. Tapi yang ini gua jamin ini rotor yang pertama, yang harganya 2000 ke atas lah kalau gak salah sih. Soalnya teman gua pernah beli segitu harganya. Masih ada barcode-nya dan ada logo Brembo-nya. Dan untuk floatingnya juga masih kenceng, nggak apa ya, nggak goyang lah. Nah kalau pengen pakai disk rotor, mau gak mau kalian harus custom tromol ya, biar bisa masuk adaptor ini. Kenapa gak langsung disknya aja gak pakai adaptor? Karena untuk si disk rotor itu bautnya ada 3. Meskipun kalian tromolnya tromol 3 itu gak bakal masuk, tetap aja harus pakai adaptor. Untuk di custom bos-bosan kanan, yang kiri juga kita udah custom. Nah gak tahu nih ownernya custom dari mana, tapi ini bagus menurut gua. Oke, lanjut di bagian kaliper. Untuk di bagian kaliper, si ownernya memakai kaliper Brembo yang apa ya, ini 2 pin ya? Oh 1 pin, Brembo 1 pin yang 4 piston ya. Nah sayang sekali karena ini motornya belum kerawat juga tadinya. Emang di sini dari konektornya tuh ada yang rembes. Kayaknya ini butuh apa ya, butuh perbaikan sih. Sedikit sih rembesnya, tapi tetap ngerem. Dan untuk selang remnya ini kayaknya custom deh. Soalnya jarang-jarang kan ada yang ini tuh kayak gini. Ini tambahan ring-ringan kayak gini. Selang remnya custom. Dan untuk stoblinya merek apa ya? Kayaknya dari Sweet atau apa ya? Coba kita buka dulu apakah fungsi. Nah, untuk si stoblinya dari merek apa ini? Oh, mereknya dari stoblinya juga nih mereknya. Tapi ini aman, gak bocor. Yang bocor hanya ini aja nih, konektornya aja. Coba kita masukin ulang. Oke, cakep. Lanjut ke bagian ring nih. Di ring si ownernya pakai Acron ya. Ukurannya bisa kalian lihat dari yang tertera. Nah untuk ukurannya, nah coba kita liatin stikernya.
Nah ini asli Acron. Oke. Untuk bannya si ownernya pakai apa nih ban nih? Apa coba? Mana sih? Oh, pakai Duro ya. Si ownernya pakai ban Duro, ukuran coba. Nah, ukurannya lihat aja deh. 45/90. Nah, Duronya yang kayak gini. Oke. Untuk yang perintilan yang lainnya mungkin bisa kalian lihat dari baut udah pakai yang gold semua. Oke, kita lanjut ke belakang yuk. Oke, kita lanjut ke bagian yang bawah, yang kiri dulu deh. Di sini ada standar 17 yang chrome. Sayangnya sih ini pakai gold ya, mungkin tadinya emang perintilannya kebanyakan gold sih. Ya gak masalah sih, menurut gua cocok-cocok aja asal kelihatannya serasi lah. Soalnya yang lain ada yang gold, ada yang chrome. Perpaduan dua warna yang bagus lah. Dan di sini juga bautnya udah ganti. Oke, kita lanjut ke bagian yang belakangnya. Untuk standar 2-nya juga pakai yang chrome, yang 17 juga. Berikut pairnya yang gold. Oke. Nah, tadi kan gak kelihatan tuh. Nah, jadi ini si cover remnya pakai yang serat nih. Kurang paham tadi mereknya merek apa, soalnya nggak tahu, nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ke bagian CVT. Untuk CVT si ownernya pakai air blade, udah dipainting ulang, dan ini fungsi loh. Nah ini kan sama kan, perintilannya sama yang standar, warna chrome juga. Oke, tuh fungsi. Coba kita maaf, kita cobain. Ini agak keras soalnya, nanti gue jelasin deh. Nah ini fungsi, dan ini udah sepaket sama box filternya juga pakai air blade seperti biasa. Untuk di bagian depan juga sudah terpadu sama karbon Kevlar ya, hexagon. Ini juga sama hexagon. Nah kayaknya di sini ada pemilik apa ya, pemilik garagenya karbon nih. Ini OS karbon. Gak tahu di mana, gue kurang paham. Mungkin kalian bisa tahu si tempat karbon ini di mana, bisa kalian tulis di komentar ya. Oke, jadi berikut keongan juga sama karbon Kevlar. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Untuk di dalam nih, gue tadi belum sempet ngejelasin. Si ownernya ini pakai kabel gas serat ya, yang kayak gini nih, biar kelihatan detail juga. Pokoknya cakep lah. Nah, untuk di bracket-bracketnya si ownernya ini custom. Karena kalau misalkan beli itu kan jarang-jarang ada tuh yang bracketnya langsung yang plug and play. Jadi ini custom, sama nanti yang kanan juga kita liatin, ini custom. Oke, kita lanjut ke suspensi. Di suspensi ini shockbreakernya pakai Showa CNC ya. Kira-kira nih ukurannya sekitaran 340-an lah. Ini yang style ya, coba bisa dilihat dari sini. Ini yang setel, dan dua ulir ya. Maksudnya dua ulir itu kan jadi dua macam, yang atas kuning, yang bawah biru. Untuk asnya ini asnya rainbow ya. Ya pokoknya jarang-jarang sih yang pakai kayak gini. Ya ketimbang, karena harganya agak mahal sih, beda sama yang biasa. Oke. Untuk di perintilan yang lainnya seperti baut-baut, kayaknya gua perhatiin dari tadi ini baut udah full Pro Ball ya, yang gold. Bagus lah kalau misalkan untuk kontes kan ngejarnya passion kan. Jadi kita pintar-pintar aja nyesuaiin. Oke, jadi kita lanjut untuk di bagian paha rem. Paha remnya pakai apa ini? SGP ya kalau gak salah ya. Paha remnya pakai SGP. Berikut ini, tapi ini kayaknya bukan bawahnya SGP kayaknya nih. Ini kayaknya beli lagi untuk setelannya. Tapi untuk si pairnya ini SGP, soalnya kan ada plastiknya kayak gini tuh. Ini udah SGP. Oke, untuk pelek sama kayak yang depan, pakai Acron Tomorad ya. Nah, ukuran yang belakang, coba bisa dilihat. Nah, ukuran yang belakangnya kayak gini. Untuk pentil sih pemanis kayaknya bebas, kalian mau pakai apa aja, yang penting nyambung. Nah ini ada karet ventilnya, ada tutup ventilnya. Ini dari merek apa ya?
Ya intinya variasi deh. Oke, kita lanjut ke bagian kanan. Oke, kita lanjut ke bagian yang kanan. Untuk knalpot, ini knalpot bisa disebut Starbox ya, alias standar bobok. Jadi tampilannya model standar, cuman suaranya itu udah bobokan. Untuk leheran, si leherannya kayaknya udah custom juga. Kita lebih identiknya ke apa ya? Ke passion sih, soalnya ini kan turun di kelas Motai Pro ya, kelasnya kelas Motai Pro. Terus kita apa ya, lanjut ke bahas body dulu deh, yang lanjutin yang tadi. Karena si ownernya suka simple, gak neko-neko untuk di body, dia gak pakai stripping ataupun emblem ya. Ini benar-benar polos banget untuk di bagian body. Ya mungkin kalau misalkan mau pakai stripping mungkin konsepnya agak beda lagi kayaknya sih. Soalnya ini juga udah bagus banget, udah cocok sama stylenya ya. Coba agak dijauhan dikit. Coba kira-kira menurut kalian nih yang doyan modif, ini motor kurang apa? Coba kalian tulis di komentar deh, biar masukannya kita yang tahu. Oke? Jadi segini dulu review dari gua. Untuk detail-detailnya mungkin udah gua kasih tahu semuanya. Dan ada yang sedikit dari istimewa dari motor ini, yaitu ini motor udah bore up kena 130 atau diameter pistonnya 54 bisa lah, 54. Karena apa tadi gua udah jelasin, tadi pas gua engkol kickstarternya itu agak berat dikit ya, karena emang kompresinya agak besar sih. Oke, mungkin segini dulu review dari gua. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan aja, gak apa-apa, tulis di kolom komentar. Bila kalian suka silahkan di like dan di share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan bisa jadikan referensi buat kalian yang suka hobi modif. Oke, thank you banget udah nonton. Jangan lupa di like, di share, subscribe. Bye bye.